tanpa kamu sadari. Ada sesuatu dalam dirimu yang membuat orang lain tidak berani sembarangan. Ada sisi yang begitu kuat, tajam, dan penuh wibawa, sampai orang-orang yang mencoba meremehkanmu akhirnya mundur perlahan. Hari ini, aku akan ungkapkan sisi itu, sisi dirimu, yang selama ini kamu kira biasa saja, tapi ternyata dialah alasan orang-orang takut kehilanganmu, takut melukai kamu, dan takut bersaing denganmu. Sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan aku ingatkan, ini adalah pesan motivasi dan refleksi spiritual. Dengarkan dengan hati terbuka. Tidak semua bagian harus kamu terima mentah-mentah. Ambil yang sesuai dengan dirimu, dan lepaskan yang tidak. Karena di sini aku bukan untuk menenangkan luka, tapi untuk membangunkan jiwamu. Judul video ini mungkin terdengar mengintimidasi, tapi percayalah, sisi menakutkan yang aku bicarakan bukanlah sisi gelap yang merusak, melainkan kekuatan yang membuatmu berbeda, membuatmu dihormati, dan membuatmu tidak bisa diremehkan lagi. Tanpa sadar kamu punya energi yang kuat, bahkan sebelum kamu berbicara orang lain bisa merasakan kehadiranmu. Ada sesuatu dalam caramu berjalan, caramu menatap, dan caramu membawa dirimu, yang membuat orang langsung memperhatikan. Kamu mungkin merasa biasa saja, tapi kenyataannya, aura itu tidak bisa disembunyikan. Orang dengan energi seperti ini tidak perlu banyak bicara untuk didengar. Cukup dengan diam, kamu sudah bisa menciptakan atmosfer yang berbeda di ruangan tempatmu berada. Dan yang lebih menarik, kamu tidak melakukan itu dengan sengaja. Itu bukan hasil pencitraan, bukan usaha untuk terlihat berwibawa, tapi memang sudah bagian dari dirimu. Pernahkah kamu menyadari, ada orang yang tiba-tiba berubah sikap ketika kamu datang? Ada yang mendadak lebih berhati-hati bicara, ada yang jadi lebih sopan, bahkan ada yang merasa terintimidasi padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Itulah bukti bahwa energi kehadiranmu begitu kuat. Mereka bisa merasakannya, meskipun tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Energi seperti ini biasanya muncul dari orang yang pernah melalui banyak hal dalam hidup. Seseorang yang sudah ditempa oleh pengalaman, baik suka maupun duka. Luka, jatuh, kehilangan, semuanya tidak hilang begitu saja. Semuanya tersimpan dalam tubuh, dalam jiwa, dan membentuk aura yang berbeda. Energi itu adalah kombinasi dari kekuatan, ketahanan, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Inilah mengapa banyak orang segan padamu. Mereka mungkin tidak sadar kenapa, tapi dalam hati mereka merasa, aku tidak bisa main-main dengan orang ini. Mereka melihatmu sebagai sosok yang tidak mudah dijatuhkan, meski kamu sendiri mungkin merasa masih rapuh. Yang membuat orang segan bukanlah karena kamu selalu terlihat sempurna, tapi justru karena kamu bisa tetap berdiri, meskipun pernah jatuh berkali-kali. Dan ingat, energi kehadiran ini bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Energi ini adalah perisai alami, sebuah pelindung yang menjaga agar orang-orang yang berniat jahat berhenti sebelum melangkah lebih jauh. Sementara bagi mereka yang tulus, energi itu justru memberi rasa aman dan nyaman. Itulah yang membuatmu istimewa. Kamu mungkin tidak sadar, tapi hadirmu saja sudah cukup untuk mengguncang keadaan. Kamu adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Cukup dengan keberadaanmu, orang-orang sudah tahu bahwa kamu berbeda. Kamu mungkin tidak selalu menyadari ini, tapi salah satu hal yang paling membuat orang segan padamu adalah kejujuranmu. Kamu bukan tipe orang yang lihai bermuka dua. Kalau kamu suka, kamu akan menunjukkan dukunganmu dengan tulus. Tapi kalau kamu tidak setuju, kamu juga tidak akan berpura-pura setuju hanya demi menjaga perasaan orang lain. Sikap ini seringkali dianggap keras, tapi sebenarnya inilah salah satu kekuatanmu. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Mereka gelisah, karena di hadapanmu, kepalsuan mereka terasa begitu jelas. Seolah-olah kejujuranmu adalah cermin yang memantulkan semua kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Bukan hanya jujur, kamu juga dikenal tegas. Ketegasanmu bukan berarti kamu suka memerintah atau mengatur.
Justru sebaliknya, ketegasanmu lahir dari batasan diri yang jelas. Kamu tahu apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak. Dan ketika kamu berkata cukup, orang lain bisa merasakan keseriusanmu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada basa-basi. Itu adalah garis batas yang tidak bisa dilanggar. Inilah yang sering kali membuat orang lain takut untuk bermain-main denganmu. Mereka tahu, sekali saja mereka melewati batas, mereka bisa kehilangan tempat dalam hidupmu. Dan yang paling menakutkan, kamu tidak ragu untuk benar-benar menyingkirkan hal atau orang yang tidak lagi sehat untukmu. Banyak orang bisa bicara soal batasan, tapi hanya sedikit yang berani menegakkannya. Kamu salah satunya. Kejujuran dan ketegasanmu juga menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa dimanipulasi. Banyak orang mencoba menguji apakah kamu akan menurunkan standarmu demi diterima, atau mengorbankan prinsipmu demi kenyamanan orang lain. Tapi semakin mereka mencoba, semakin mereka sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dikendalikan. Dan itulah sebabnya kejujuranmu dianggap menakutkan. Karena kejujuran seperti ini membongkar kepura-puraan, membongkar permainan, bahkan membongkar maksud tersembunyi yang orang lain ingin tutupi. Ketika kamu berkata apa adanya, tanpa topeng, tanpa polesan, orang-orang merasa terpojok. Mereka takut, karena mereka tahu tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapanmu. Namun ingat, kekuatan ini bukan untuk menjatuhkan siapapun. Kejujuranmu adalah filter alami. Ia menjaga agar hanya orang-orang yang tulus yang bisa bertahan di sampingmu. Dan ketegasanmu adalah pagar pelindung yang memastikan kamu tidak lagi terluka oleh racun orang lain. Karena pada akhirnya orang yang takut dengan kejujuranmu hanyalah mereka yang terbiasa hidup dalam kebohongan. Sementara orang yang tulus justru merasa aman, merasa dihargai, dan merasa dilindungi dengan adanya dirimu. Itulah sisi yang membuatmu berbeda. Kamu tidak perlu keras kepala untuk terlihat kuat. Cukup dengan berdiri dalam kebenaran dan menjaga ketegasanmu, orang-orang akan sadar, kamu bukan seseorang yang bisa diremehkan begitu saja. Orang-orang mungkin hanya melihat dirimu yang sekarang. Mereka melihat bagaimana kamu bisa tetap kuat, tetap berdiri, dan tetap bergerak maju. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, semua itu lahir dari luka, dari sakit yang pernah hampir merobek jiwamu. Kamu pernah disakiti, mungkin dikhianati, ditinggalkan, atau diremehkan. Luka-luka itu pernah membuatmu merasa hancur, pernah membuatmu bertanya, kenapa aku harus melalui semua ini? Namun, bukannya tetap terjebak dalam kepahitan, kamu memilih jalan yang berbeda. Kamu tidak membiarkan luka itu menguburmu. Justru, kamu menjadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk bangkit. Itulah yang membuatmu berbeda. Banyak orang berusaha menutupi lukanya dengan topeng, tapi kamu menjadikannya senjata. Kamu belajar dari rasa sakit. Kamu mengingat bagaimana rasanya jatuh, lalu berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak lagi terjatuh di lubang yang sama. Kamu mengubah kerapuhan menjadi kekuatan, kelemahan menjadi keteguhan, dan air mata menjadi pelajaran berharga. Tanpa sadar, orang lain bisa merasakan itu darimu. Mereka mungkin tidak tahu kisah lengkapnya, tapi energi dari semua pengalaman itu terpancar lewat caramu bicara, caramu memandang, dan caramu mengambil keputusan. Orang bisa merasakan bahwa kamu bukan orang yang mudah dipermainkan. Karena di balik ketenanganmu, ada sejarah luka yang sudah membuatmu tahan banting. Dan inilah yang membuat orang takut. Mereka tahu, orang yang belum pernah jatuh biasanya masih gampang goyah. Tapi orang yang sudah pernah hancur, lalu bangkit lebih kuat, adalah lawan yang berbahaya. Kamu sudah melalui yang terburuk, jadi ancaman kecil tidak akan lagi menggetarkanmu. Namun, sisi menakutkan ini sebenarnya bukanlah tentang balas dendam atau menyimpan kebencian. Justru sebaliknya, luka itu membuatmu lebih bijaksana. Kamu jadi tahu siapa yang pantas dipertahankan dan siapa yang harus dilepaskan. Kamu jadi punya radar alami untuk merasakan ketulusan dan mendeteksi kebohongan. Kamu adalah bukti hidup bahwa luka bukan akhir melainkan awal dari transformasi. Luka itu tidak lagi menjadi rantai tapi sayap, tidak lagi menjadi beban tapi bahan bakar.
Dan itulah yang membuatmu menakutkan bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Karena mereka tahu, mereka tidak berhadapan dengan orang yang sama seperti dulu. Mereka berhadapan dengan seseorang yang sudah ditempa oleh sakit, tapi lahir kembali jauh lebih kuat. Kalau ada satu hal yang sering membuat orang salah paham tentangmu, itu adalah caramu diam. Orang mengira diam berarti tidak peduli. Mereka pikir diam berarti lemah. Padahal, diamnya kamu justru lebih kuat daripada 1000 kata yang berisik. Kamu bukan orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Kamu tidak merasa perlu membuktikan diri lewat banyak bicara atau mengumbar cerita. Kamu tahu, seringkali kekuatan sejati justru lahir dari kemampuan untuk mengamati, bukan hanya berkomentar. Dan disitulah letak sisi menakutkanmu. Saat orang lain sibuk bicara, kamu memilih untuk mendengar. Saat orang lain sibuk membuktikan, kamu justru menyiapkan langkah berikutnya dengan tenang. Pernahkah kamu perhatikan, ketika kamu diam, orang-orang justru merasa gelisah? Mereka tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Mereka bingung apakah kamu setuju atau tidak, apakah kamu marah atau tenang. Diamnya kamu menciptakan misteri yang membuat orang lain tidak bisa dengan mudah membacamu. Dan ketidakpastian itu membuat mereka segan. Lebih dari itu, diamnya kamu adalah bentuk kendali diri. Kamu tidak membuang energi untuk perdebatan sia-sia. Kamu tidak merasa perlu menjawab setiap sindiran. Dan kamu tahu, tidak semua hal pantas mendapatkan reaksi. Ketika kamu bisa tetap diam di saat orang lain kehilangan kontrol, itulah momen ketika kekuatanmu terlihat paling jelas. Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya akan selalu lebih berbahaya daripada orang yang berisik dengan amarahnya. Banyak yang mencoba memancingmu dengan provokasi, tapi semakin mereka berusaha, semakin terlihat bahwa kamu tidak mudah terguncang. Dan justru itulah yang membuat mereka akhirnya berhenti. Karena mereka sadar, diamnya kamu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kedewasaan, tanda kestabilan, dan tanda bahwa kamu tidak bisa dikendalikan dengan cara murahan. Diamnya kamu juga adalah senjata. Ketika kamu memilih untuk tidak menjawab, kamu sebenarnya sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa kamu tidak menempatkan mereka pada level yang sama denganmu. Kamu berdiri lebih tinggi dengan cara yang sederhana, cukup dengan tidak terlibat. Dan bagi mereka yang pernah meremehkanmu, diamnya kamu bisa terasa seperti tamparan keras. Karena mereka mengira kamu akan bereaksi, mereka pikir kamu akan membalas, tapi ternyata kamu hanya tersenyum dan melangkah pergi. Itu lebih menyakitkan daripada 1000 kata balasan. Inilah mengapa diamnya kamu begitu mengguncang. Karena dalam diam itu ada kekuatan, ada wibawa, dan ada pesan tak terucap yang lebih keras daripada teriakan. Aku tidak bisa diganggu dan aku tidak bisa dijatuhkan. Hal lain yang sering membuat orang segan padamu adalah kemampuanmu mengendalikan diri. Kamu mungkin tidak sadar, tapi tidak mudah bagi banyak orang untuk tetap tenang ketika situasi memanas. Kebanyakan orang akan terbawa emosi, bereaksi spontan, atau bahkan meledak tanpa pikir panjang. Namun kamu berbeda. Kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah. Kamu bisa merasakan kapan sesuatu layak diperjuangkan, dan kapan sesuatu lebih baik dilepaskan. Itulah bentuk kendali diri yang tidak semua orang miliki. Orang-orang yang berniat menguji kesabaranmu sering kali gagal. Mereka sudah menyiapkan kata-kata untuk memancingmu, tapi ketika melihatmu tetap tenang, mereka justru bingung. Semakin mereka berusaha menekan, semakin terlihat bahwa kendali itu ada di tanganmu, bukan di tangan mereka. Kemampuan ini membuatmu terlihat berbahaya bagi sebagian orang. Kenapa? Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya sulit diprediksi. Mereka tidak bisa ditebak lewat emosi, tidak bisa diarahkan lewat provokasi. Kamu mungkin bisa marah, tapi kamu tidak mudah dikuasai oleh amarah. Dan justru itu yang membuat orang lain takut. Karena orang yang bisa meledak sewaktu-waktu tidaklah menakutkan. Mereka mudah dibaca, mudah ditebak. Tapi orang yang tetap diam, tetap tenang, dan menyimpan amarahnya untuk momen yang tepat, itulah orang yang benar-benar punya kuasa.
Kamu sudah belajar bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan teriakan. Tidak semua tantangan harus dijawab dengan tangan kosong. Kadang, kemenangan sejati justru datang dari kesabaran, dari strategi, dan dari keputusan untuk menunggu saat yang tepat. Dan disinilah letak kekuatanmu. Kamu bukan hanya kuat secara fisik atau mental, tapi juga kuat secara emosional. Kamu tahu bagaimana caranya menahan diri, meski sebenarnya kamu mampu melawan balik. Kamu memilih kapan energimu layak dipakai dan kapan tidak. Ini membuatmu berbeda dari kebanyakan orang yang cepat habis hanya karena tersulut hal kecil. Itulah kenapa banyak orang akhirnya memilih untuk tidak macam-macam denganmu. Mereka sadar, kamu bukan tipe orang yang bisa dipancing untuk bertindak ceroboh. Kamu punya kontrol penuh atas dirimu sendiri. Dan itu menakutkan, karena orang dengan kendali diri adalah orang yang tidak mudah dijatuhkan, tidak mudah diatur, dan tidak mudah dikalahkan. Ingat ini, orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, sejatinya sudah menaklukkan dunia, dan kamu tanpa sadar sudah memiliki kualitas itu. Hal lain yang membuat orang segan padamu adalah ketidakbergantunganmu. Kamu menghargai kehadiran orang lain dalam hidupmu, iya, tapi kamu tidak pernah menjadikan siapapun sebagai tumpuan penuh. Kamu bisa berdiri sendiri, kamu bisa berjalan sendiri, dan itu adalah kekuatan yang tidak banyak dimiliki orang. Kebanyakan orang masih mencari validasi dari luar. Mereka merasa harus disukai, harus diakui, harus ditemani agar merasa berharga. Tapi kamu sudah melewati fase itu. Kamu tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh siapa yang berada di sampingmu, tapi oleh dirimu sendiri. Itulah sebabnya kamu tampak berbahaya bagi mereka yang terbiasa mengontrol orang lain. Mereka tidak bisa menjebakmu dengan manipulasi, karena kamu tidak takut ditinggalkan. Kamu tidak takut kehilangan, sebab kamu tahu bahwa kamu bisa tetap hidup, tetap tumbuh, dan tetap bahagia meski berjalan sendirian. Ketidakbergantungan ini membuatmu lebih bebas. Kamu bisa membuat keputusan tanpa terikat oleh tekanan orang lain. Kamu bisa memilih jalur hidupmu sendiri, tanpa harus selalu menoleh ke belakang, mencari persetujuan. Orang-orang yang terbiasa menguasai akan merasa kesulitan menghadapi dirimu. Karena bagaimana mungkin mereka bisa mengikat seseorang yang sudah merdeka? Dan yang lebih menarik, ketidakbergantunganmu bukan berarti kamu anti terhadap hubungan. Justru sebaliknya, kamu bisa menjalin hubungan dengan lebih sehat, karena kamu tidak menjadikan orang lain sebagai penyelamat. Kamu hadir bukan untuk mencari potongan dirimu yang hilang, melainkan untuk berbagi kelimpahan yang sudah ada di dalam dirimu. Inilah yang membuatmu berbeda. Kamu tidak menempel pada orang hanya karena takut sendirian. Kamu memilih untuk bersama karena memang ada kecocokan, ketulusan, dan saling mendukung. Itu membuatmu punya nilai yang jauh lebih tinggi di mata orang lain. Banyak yang diam-diam merasa kecil ketika melihatmu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tetap kuat meski tidak ada yang mendukung? Mereka terheran-heran bagaimana kamu tetap berdiri kokoh meski jalanmu seringkali sepi. Dan di sanalah letak sisi menakutkanmu. Kamu membuktikan bahwa kamu tidak butuh keramaian untuk bersinar. Kamu cukup dengan dirimu sendiri. Ketidakbergantunganmu adalah bentuk kekuatan yang sunyi tapi menggetarkan. Ia memberi pesan pada dunia bahwa kamu tidak bisa dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Kamu berjalan dengan kepala tegak, dengan langkah mantap, dan dengan hati yang bebas. Dan itulah yang membuatmu sulit ditaklukkan, karena orang yang benar-benar bebas adalah orang yang tidak bisa dipenjara oleh siapapun, bahkan oleh keadaan sekalipun. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kalau dulu kamu mungkin sering meragukan dirimu, sekarang kamu lebih berani berdiri tegak. Kalau dulu kamu sering menahan sakit sendirian, kini kamu belajar melepaskan apapun yang tidak lagi sehat untukmu. Dan transformasi ini, perubahan besar dalam dirimu, adalah hal lain yang membuat banyak orang segan. Mereka yang pernah mengenalmu di masa lalu mungkin terkejut. Mereka terbiasa melihatmu rapuh, mudah dipengaruhi, mudah dijatuhkan. Tapi hari ini, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah naik level. Kamu sudah berkembang.
Kamu sudah menjadi versi yang jauh lebih kuat, lebih tenang, dan lebih berwibawa. Dan disinilah yang menakutkan bagi sebagian orang. Mereka tidak bisa lagi memperlakukanmu dengan cara lama. Apa yang dulu bisa melukai, kini tidak lagi mempan. Apa yang dulu bisa membuatmu runtuh, kini justru membuatmu semakin tangguh. Mereka yang dulu merasa punya kuasa atasmu, kini kehilangan kendali. Mereka yang dulu bisa menekanmu dengan kata-kata, kini justru kehabisan cara. Karena kamu sudah berubah. Transformasi ini bukan terjadi dalam semalam. Ia lahir dari proses panjang. Dari luka, kegagalan, pengkhianatan, kehilangan, hingga kebangkitan. Semua itu melebur, lalu membentuk dirimu yang baru. Kamu sudah menanggalkan kulit lamamu, meninggalkan versi lama yang penuh keraguan, dan melahirkan dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih berani. Dan orang-orang bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya dengan logika, tapi mereka tahu kamu berbeda. Aura yang kamu pancarkan tidak lagi sama. Cara bicaramu, caramu menatap, caramu mengambil keputusan, semuanya menunjukkan bahwa kamu telah berubah menjadi seseorang yang tidak bisa dipermainkan. Transformasi ini juga mengajarkanmu satu hal penting. Kamu tidak perlu lagi membuktikan apapun pada siapapun. Kamu bukan di sini untuk memenuhi ekspektasi mereka. Kamu di sini untuk menjalani takdirmu sendiri. Dan inilah yang membuatmu tampak begitu menakutkan di mata mereka. Kamu tidak lagi mencari persetujuan. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Kamu terus berkembang, terus tumbuh, terus bergerak maju. Dan setiap kali mereka pikir sudah bisa menyamakan langkah denganmu, kamu selalu selangkah lebih jauh di depan. Itulah yang membuatmu berbeda. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa hancur berkali-kali, tapi tetap bangkit, bahkan lahir kembali menjadi versi yang lebih hebat. Dan itu tanpa sadar adalah sisi menakutkanmu yang terbesar. Karena tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang sudah bertransformasi dari luka menjadi kekuatan, dari keraguan menjadi keyakinan, dari rapuh menjadi tak tergoyahkan. Tanpa sadar, semua sisi yang kita bahas tadi sudah ada di dalam dirimu. Energi kehadiranmu yang kuat, kejujuran dan ketegasanmu yang tidak bisa digoyahkan, luka yang kamu ubah menjadi senjata, diam yang justru mengguncang, kendali diri yang membuatmu sulit diprovokasi, ketidakbergantunganmu yang menjadikanmu bebas, dan transformasi yang membuatmu tak lagi sama dengan dirimu yang dulu. Semua itu adalah alasan kenapa orang lain segan padamu. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu punya kekuatan yang nyata, yang lahir dari pengalaman hidup, dan yang tidak bisa dipalsukan. Ingat ini baik-baik, kamu tidak perlu meminta orang lain untuk menghormatimu. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk mengakui keberadaanmu. Karena energimu sendiri sudah berbicara. Kehadiranmu sudah cukup. Dan bagi mereka yang tulus, energi itu memberi rasa aman. Tapi bagi mereka yang berniat buruk, energi itu menjadi tembok yang tidak bisa mereka tembus. Jangan pernah merasa bersalah karena orang lain takut padamu. Itu bukan salahmu. Itu adalah pengakuan diam-diam bahwa kamu tidak bisa diremehkan lagi. Kamu adalah badai yang tenang, dan setiap badai selalu meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Maka, teruslah berdiri tegak. Jangan ragu pada kekuatanmu, karena dunia tidak butuh dirimu yang pura-pura kecil. Dunia butuh dirimu yang sesungguhnya kuat, berwibawa, dan tak tergoyahkan.